Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersama untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat, yang itu merupakan puncak dari kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Maka mari syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang rahasia 4 surat dalam Al-Quran yang luar biasa. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran juga merupakan sarana untuk mencari ketenangan dan pemecahan masalah bagi orang yang beriman. Bagi orang awam, tentu itu tidak mudah karena perlu membutuhkan bantuan orang yang ahli dalam ilmu agama, yaitu seorang ulama. Ulama adalah rujukan bagi umat Islam sebagai tempat belajar dan bertanya tentang kehidupan dunia dan akhirat dengan segala seluk-beluknya. Ulama dianggap sebagai sosok yang mumpuni untuk menjawab persoalan-persoalan yang menyangkut agama dan kehidupan. Mengapa demikian? Karena ulama adalah pewaris para nabi. Salah satu pewaris para nabi yang mempunyai ilmu sangat tinggi adalah Syekh Al-Alamah Sohibil Fadilah Muhammad Asnawi Al-Qudusi. Kata beliau, barang siapa ingin mendapatkan rezeki bak air hujan, hendaklah membaca 4 surat ampuh yang ada dalam Al-Quran. Lantas, surat apa saja dan bagaimana cara mengamalkannya? Yang pertama adalah surat As-Samsi, yaitu surat ke-91 di dalam Al-Quran. Yang kedua, surat Al-Lail, yaitu surat ke-92 di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Falaq, yaitu surat ke-113 dari Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu surat Al-Anas, yaitu surat ke-114 di dalam Al-Quran. Lantas bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya sangat mudah, sangat simpel, tidak butuh waktu lama, tetapi terpercaya dan sangat mustajab doanya jika dikerjakan dengan satu, ajek. Ajek itu terus menerus. Yang kedua, tidak bosan. Ini juga penting karena memang itu disarankan jika diamalkan dengan ajek tanpa bosan. Lantas waktu kapan kita mengamalkannya? Yaitu mengamalkannya dibaca 1 kali masing-masing surat 4 tadi setelah asar, sebelum matahari terbenam. Jadi setelah asar, kita sholat asar ya, sebelum matahari terbenam. Harus didawamkan dan tidak boleh bosan. Ini pesannya ya, harus didawamkan dan dengan penuh keyakinan, tanpa rasa bosan untuk mengerjakan. Karena memang ringan.
Karena kita tidak akan hanya mendapatkan urusan dunia yang mudah, tetapi juga urusan akhirat jika kita memintanya. Yang pertama adalah memohon ridho Allah, ya, memohon ridho Allah, memohon bantuan Allah atau isti'anah. Kemudian kita mengerjakan itu dalam rangka menjalankan perintah Allah, karena Al-Quran itu memang kita dianjurkan untuk membaca. Bahkan ketika ada orang membaca Al-Quran pun kita itu disuruh mendengarkan supaya kita mendapatkan rahmat. Apalagi jika membaca, maka luar biasa rahmat Allah akan diturunkan kepada orang yang suka membaca Al-Quran, apalagi didawamkan. Dan itu waktunya tidak panjang, tidak sampai 10 menit Anda selesai, ya. Bahkan jika Anda sudah hafal betul, insya Allah Anda hanya membutuhkan sekitar 8 menit itu sudah selesai. Kemudian bila suatu saat lupa, nah ini yang penting ya, bila suatu saat lupa bisa diganti atau diqadha usai sholat maghrib. Jadi kalau misalnya setelah asar kita belum sempat mengamalkan karena mungkin ada udzur, misalnya ada orang meninggal, ada kepentingan yang mendesak yang lain, maka kita tidak sempat, maka ada keringanan, yaitu dilanjutkan atau dibaca setelah sholat maghrib. Tetapi itu tidak setiap saat kita melupakan seperti itu, ya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barang ada kesalahan atau kekhilafan yang kami sengaja atau tidak, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.